Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk mengkaji Kitabul Hikam karangan Al-Imam Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kitab yang mengutip kalam-kalam hikmah, kata-kata mutiara, kata-kata bijak yang perlu kita teladani, perlu kita jadikan sebagai pegangan untuk menghadapi berbagai masalah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi. Syekh Al-Habib Muhammad Alawi Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, al-khalqu ma'al haqqi, bahwasanya ketika makhluk itu bersama Tuhannya, ketika manusia selalu bersama dengan Allah, selalu mengingat Allah, selalu taqarrub kepada Allah, la yakhlu ahadun minhum min ayyakuna fi ihda dairatain, maka tidak seorang pun dari umat manusia yang mau mendekat kepada Allah, yang senantiasa ingat zikir kepada Allah, yaitu tidak akan pernah tidak ditentukan nasibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nasib baik ataupun nasib yang tidak baik. Imma dairatul hikmah atau dairatul hikmah, ada kalanya nasib seorang manusia, seorang hamba hidup di dunia ini itu penuh dengan rahmah ataupun dengan hikmah. Artinya dairatul rahmah yaitu orang yang hidup di dunianya itu dengan kecukupan, dengan kenikmatan, diberi kesehatan, diberi harta yang lebih, diberi kecukupan yang berupa materi. Atau ada juga sebaliknya yang hidup penuh dengan kekurangan, hidup dengan kemiskinan, hidup dengan selalu dihadapkan dengan ujian dan cobaan yang tidak ringan. Maka semua itu kita hadapi dengan menghadap kepada Allah, dengan mendekat kepada Allah. Faman kana al-yawma fi dairatir rahmah, maka barang siapa yang hidup di dunia ini, hidup sekarang ini, al-yawma, pada hari ini, artinya saat ini kita di dunia, fi dairatir rahmah, hidup yang penuh dengan rahmah, hidup yang diberi kecukupan, hidup yang diberi kecukupan dalam hal materi, diberi kecukupan dalam hal kesehatan, katakanlah hidup dengan kaya, hidup dengan kemudahan-kemudahan, itu kita harus
ingat kepada Allah dengan bersyukur. Kita harus bersama dengan Allah. Kita harus ingat bahwa semua kenikmatan itu datang dari Allah. Kenikmatan itu diberikan oleh Allah. Maka dengan kita mengingat Allah, kita akan bersyukur. Kana ghadan fi dairatil fadl. Maka ketika orang yang hidup di dunianya itu diberi kecukupan, diberi kemudahan, diberi kenikmatan yang lebih, mau bersyukur, kelak di akhirat dia akan hidup fi dairatil fadl, yaitu hidup di akhirat yang diliputi dengan fadl Allah, yang mana hidup nikmat, hidup selamat, hidup bahagia di surga Allah. Wa man kana al-yawma fi dairatil hikmah. Dan barang siapa pada hari ini hidup di dunia ini diliputi dengan kekurangan, hidup dengan kemiskinan, hidup dengan banyak cobaan, kita harus kembali kepada Allah. Kita harus bersama dengan Allah. Kita harus ingat kepada Allah bahwa semua datang dari Allah. Maka kita harus bersabar. Maka ketika diberi kekurangan, diberi cobaan, diberi kemiskinan, dihadapi dengan sabar, kana wadan fi dairatil adl, maka kelak di akhirat dia akan hidup di dairatil adl, di akhirat yang nikmat, di akhirat yang selamat, di akhirat yang bahagia, di surga Allah dengan adilnya Allah. Artinya yang di dunia enak mau bersyukur, yang di dunia tidak enak mau bersabar, maka kelak sama-sama akan selamat, kelak sama-sama akan nikmat hidup di akhirat, yaitu dengan bersyukur dia akan mendapatkan fadl Allah, dengan bersabar dia akan mendapatkan keadilan Allah. Jadi para saudara muslimin muslimat, hidup di dunia ini sebetulnya tidak ada yang sia-sia. Baik hidup dengan sejahtera, hidup dengan kecukupan, ataupun sebaliknya hidup dengan penuh kekurangan. Yang terpenting adalah semua datang dari Allah, semua atas kehendak Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Ketika mendapatkan nikmat kecukupan di dunia ini, kita harus bersyukur. Seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa diberi kenikmatan, dia mau bersyukur, maka dia akan diberi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dan juga kita senantiasa bersabar ketika diuji oleh Allah, ketika kita selalu banyak kekurangan, diliputi dengan kesusahan-kesusahan, kita hadapi dengan sabar, maka juga tidak akan sia-sia. Artinya kelak di akhirat akan hidup nikmat, akan hidup selamat, hidup bahagia di surga Allah. Jadi kunci untuk menghadapi hidup di dunia ini itu hanya ada dua. Ada dua pokok kunci yang harus kita masing-masing sebagai muslim dan muslimah yang harus bisa kita lakukan, yang harus kita pegang, yaitu syukur ketika nikmat dan sabar ketika mendapatkan ujian, cobaan ataupun kekurangan. Dua kunci tersebut yang akan menyelamatkan kita. Kita harus bisa mengatakan bahwasanya hakikat hidup, sebenarnya kehidupan
yang tidak ada akhir, kehidupan yang tidak ada batas, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang tidak ada kematian adalah kehidupan akhirat. Kita harus bisa menentukan nasib kita di akhirat, yaitu dengan hidup di dunia ini. Artinya kita beramal, kita berbuat di dunia ini, itu akan menentukan nasib kita kelak di akhirat. Kita harus pandai bersyukur, kita juga harus senantiasa bersabar. Jangan sampai kita habis dengan kesabaran kita. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa kita jadikan pegangan untuk menghadapi kehidupan dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.